Dan itu kekuatan hafalan anak-anak balita itu melebihi hafalannya lansia. Mbahnya udah lupa, cucunya masih ingat. Betul? Berarti hafalan itu untuk anak-anak sekarang penting untuk dimulai. Ya, anak-anak semuanya mulailah menghafalkan. Ya, mulailah menghafal. Nah, hendaknya dimulai dari surat-surat yang mudah, yang pendek. Supaya apa? Melatih kemampuannya dari yang pendek dulu, nanti baru yang sedang dan kemudian yang panjang. Nah, pengaruh hafalan ini di usia anak-anak itu lebih besar, lebih langgeng, lebih kuat dibandingkan orang dewasa. Nah, menghafal Al-Quranul Karim secara sempurna 30 juz adalah fardu kifayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Mataram, jangan lupa membeli ikan. Tampak dari jawaban salam, Bapak Ibu belum makan. Bentar lagi insya Allah tasyakuran kemerdekaan, insya Allah semuanya diberikan makan ya. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah wa makana minal musyrikin. Amma ba'du. Yang saya hormati sesepuh dan bini sepuh, baik yang S1, S2 maupun yang S3. S1 itu sesepuh, S2 sampun sepuh, dan S3 sampun sepuh sangat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang belum kawin maupun yang belum sunat. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah, amma ba'du. Kita bersyukur pada hari kemerdekaan ini 16 di malam 17, insya Allah di detik-detik kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-80 sebagai warga negara yang baik dan umat Islam yang baik. Kita ikut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Marilah kita awali kajian kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, hadis ke-20 dengan doa. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Hadis ke-20 ini berarti kita separuh perjalanan karena total hadisnya ada 40. Satu-satunya masjid yang sudah sampai ke hadis 20 cuma Masjid Sang Surya saja. Karena saya tidak diundang di masjid yang lain. Mendidik anak-anak kecil untuk menghafal sebagian Al-Quranul Karim. Ya, kenapa mulai dari kecil kita harus mendidik hafalan anak-anak? Karena menurut ahli neuroscience bahwa otaknya anak-anak itu
lebih cepat dan lebih kuat untuk menyimpan memori. Semakin usia itu bertambah, memori kita semakin berkurang kapasitas dan kapabilitasnya. Seperti bapak-bapak ini, ibu-ibu ini yang sudah berumur, lebih-lebih lagi yang sudah pensiun, itu memang sudah masuk kategori partai PDIP, penurunan daya ingatan, penglihatan dan pendengaran. Jadi sudah mulai lupa wajah istrinya gitu tuh. Ya, sudah tidak tampak lagi istrinya itu kelihatan remang-remang gitu. Ya. Sehingga sekarang banyak orang lalu lupa diri, lupa daratan karena juga kemampuannya sudah mulai menurun, panca inderanya. Nah, maka dari itu mulai kecil lah sesungguhnya yang terbaik kita untuk melatih anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran karena memorinya masih kuat. Ibarat Intel Pentium, ya, itu adalah masih tinggi kemampuannya. Nah, mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala jama'atul muhkama fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakultu lahu wa mal muhkamu qala al mufassal rawahul Bukhari, riwayatnya Imam Bukhari nomor 5306. Terjemahan hadis ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku telah mengumpulkan al-muhkam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun bertanya kepadanya, apakah al-muhkam itu? Ia menjawab, yaitu al-mufassal. Al-mufassal itu nama lain dari surat-surat pendek. Jadi Abdullah ibnu Abbas ini mulai dari kecil memang sudah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada wahyu yang turun, beliau ini sangat rajin untuk menghafalnya dari surat-surat pendek. Dan surat-surat pendek itu mulai turun di Makkah. Maka surat pendek rata-rata adalah Makkiyah. Kalau surat yang panjang-panjang itu surat yang turun di Madinah disebut dengan ayat Madaniyah. Kalau turun di Tegal Gondo jadi Tegal Gondia, kira-kira gitu ya. Nah, surat-surat ini memang surat yang banyak fasol atau mufassol. Jadi kalau kita habis baca itu kan mesti ada basmalahnya. Habis itu terus surat lagi, basmalahnya lagi. Ada surat lagi, ada basmalahnya lagi. Itu namanya mufassol. Jadi surat yang banyak pemisahnya, yang banyak basmalahnya untuk memisahkan dari surat yang satu ke surat yang lain. Ya, jadi mulai dari mana itu?
Al-Hujurat hingga akhir Al-Quran menurut pendapat yang sahih. Ada lagi pendapat yang sahih, ya memang juz amma itu. Juz amma itu adalah surat-surat yang pendek di bawah 50 ayat. Jadi mulai dari yang 50-an kurang lebih sampai ke ayat yang paling pendek yaitu 3 ayat, yaitu surat Al-Kautsar, surat An-Nasr, dan surat Al-Asr. Itu 3 ayat. Kalau yang 4 ayat surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas itu bukan surat yang terpendek. Masih ada 3 surat yang lain, ya. Kalau surat yang terpanjang itu surat Al-Baqarah 286 ayat. Jadi pembagian itu, kalau surat yang panjang kan mufassolnya masih panjang, Pak. Al-Baqarah itu kan. Selesai Al-Baqarah dulu baru mufassal. Tapi kalau yang pendek-pendek kan mufassolnya banyak. Pembatasnya itu loh. Basmalahnya di setiap garis. Nah, itu ya namanya. Jadi kalau al-mufassal itu namanya sama dengan al-muhkam. Artinya surat-surat pendek. Kalau kita nyebutnya surat atau juz amma. Ibnu Hajar berkata, jadi ada istilah Ibnu Hajar, ada istilah Siti Hajar, ada juga Hajar Aswad. Nah, redaksi dalam hadis ini, aku bertanya kepadanya apa itu al-mukam, yaitu pertanyaan ini diajukan Sa'id bin Jubair. Dan orang yang bertanya di sini adalah Abu Bishr. Ini menyelisih apa yang tampak pada benak kita bahwa kata ganti dhamir di sini yang dimaksud adalah Ibnu Abbas, dan orang yang bertanya mengatakan kultu adalah Sa'id bin Jubair. Namun bisa juga mengandung kemungkinan keduanya benar, yaitu keduanya bertanya kepada gurunya masing-masing, yaitu pertanyaan apa yang dimaksud dengan al-muhkam. Nah, apa sebenarnya yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama adalah urgensi mendidik anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Di preschool itu diterjemahkan PAUD, ya, pendidikan anak usia dini. Kenapa dinamakan preschool? Karena banyak pre-nya daripada schoolnya. Betul? Nah, sampai pada taman kanak-kanak, saya juga dulu dilatih untuk hafalan memang. Dan itu kekuatan hafalan anak-anak balita itu melebihi hafalannya lansia. Mbahnya udah lupa, cucunya masih ingat. Betul? Nah, jadi ada pentingnya mendidik anak itu sejak kecil karena memorizingnya sangat bagus. Mengingat-ingatnya itu sangat bagus. Dan kalau mbahnya itu ketemu dengan cucunya, biasanya kalau belajar Al-Quran, pura-pura tanya sama cucunya, tadi diajari apa sama ustadz-ustadzah, gitu ya. Padahal mbahnya itu memang tidak bisa. Pura-pura tanya. Nah, coba dibaca, coba. Nah, surat An-Nas. Akhirnya mbahnya ikut nirukan. Surat Al-Falaq. Akhirnya mbahnya ikut nirukan. Lama-lama mbahnya mengingat kembali bacaan-bacaan yang dulu sudah dia lupakan. Atau baru belajar pun yang penting bisa hafal. Yang kedua, mempelajari Al-Quranul Karim dan menghafalnya termasuk ilmu yang paling mulai dan paling penting. Mungkin mulai dari ilmu dulu yang diajarkan, paling awal itu memang hafalan. Selain dia memang paling mulia. Maksudnya begini, jadi surat Al-Alaq 1-5 itu diterima oleh Nabi kan di Gua Hira. Pada waktu Nabi umur 40 tahun. Waktu itu Nabi kan disuruh Iqra ya Muhammad. Kan Nabi menjawab, ma ana biqari, aku ndak bisa baca. Diulang lagi sama Jibril, Iqra ya Muhammad,
Ma'ana biqari, didekaplah sama Jibril. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Semakin dia tidak bisa, semakin didekap lagi oleh Jibril, akhirnya bisa membaca. Ini sebagai teknik kalau anak induk tidak bisa baca, tolong didekap. Itu memberikan motivasi, kekuatan bahwa kamu pasti bisa. Suami juga mendekap istri juga sama, bisa. Ya, maksudnya memberikan motivasi, memberikan support bahwa dekapan itu memberikan kekuatan. Nah, jadi begitu Nabi bisa, itu kan Nabi memang nggak bisa baca. Akhirnya Nabi menghafal itu Al-Alaq 1-5 itu, Pak. Jadi setiap Nabi dapat wahyu, itu sebenarnya Nabi menghafal. Padahal Nabi sudah umur 40. Nabi belum bisa baca. Akhirnya supaya bacaan Nabi itu yang lainnya bisa membaca, maka disuruh nulis sama Zaid bin Thabit di batu. Nulislah di batu. Nanti nulis di pelepah daun kurma. Nulislah di kulit-kulit kambing dan kulit unta. Kalau sekarang itu istilahnya kaligrafi itu loh. Nah, dulu emang dipakai untuk itu. Setiap ayat yang turun ditulis ya. Jadi Nabi menghafal terus. Dan menurut ilmu Al-Quran, tarikh bahwa Nabi setiap malam Jumat itu didatangi oleh malaikat Jibril untuk mengecek hafalannya. Kalau hafalannya benar, maka berarti dilanjutkan, dicocokkan sama tulisannya. Jadi tulisannya dicocokkan dengan bacaan Nabi dicocokkan dengan bacaannya malaikat Jibril. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita ngecek sekarang kan pakai mushaf ya. Karena mushaf itu kalau keliru, dia akan ditarik dari peredaran. Karena itu harus lewat Dewan Tashih Al-Quran. Nah, kita ngeceknya kan pakai tulisan. Lah kalau dulu tulisannya ya di pelepah-pelepah daun kurma, di batu, bukan berupa mushaf. Maka yang dimaksud ilmu yang paling mulai dari awal dulu adalah hafalan. Selain dia paling mulia, maksudnya mulai paling awal dulu. Dan itu paling penting. Berarti hafalan itu paling penting. Walaupun orang itu tidak bisa membaca dan menulis. Zamannya panjenengan masih sekolah dulu namanya SR ya. Dulu mbah-mbah kita SR. Itu pakai sabak. Masih ingat? Sabak. Sabak itu batu tulis. Ya. Nulis. Nah, itulah inspirasinya touchscreen. Nah, sekarang itu HP kita itu kan sistemnya begitu toh. Nulis kan? Pakai pena atau pakai tangan kita. Terus habis itu dihapus. Itu touchscreen. Jadi dulu mbah-mbah kita itu sudah pakai touchscreen. Namanya sabak. Nah, sabak itu jenis batu. Betul ya? Nah, jadi sebenarnya hafalannya mbah-mbah kita dulu itu begitu dihapus karena harus hafal. Kalau enggak nanti pelajarannya minggu depan bagaimana kalau tidak hafal. Nah, itulah pentingnya. Berarti hafalan itu untuk anak-anak sekarang penting untuk dimulai. Ya, anak-anak semuanya mulailah menghafalkan. Ya, mulailah menghafalkan. Nah, yang berikutnya adalah yang ketiga, mengajarkan Al-Quran pada anak-anak hendaknya dimulai dari surat-surat yang mudah, yang pendek. Supaya apa? Melatih kemampuannya dari yang pendek dulu, nanti baru yang sedang dan kemudian yang panjang. Ada 4 tipe Pak hafalan seseorang. 1, mudah hafal, mudah lupa. Nih yang pertama. Yang kedua, mudah hafal, sulit lupa. Udah ingat ini yang tidak? Yang ketiga,
sulit hafal, mudah lupa, sama sulit hafal, sulit lupa. Bapak Ibu kira-kira yang mana? Enggak hafal semua tadi empat-empatnya tadi. Hah? Itu dia. Jadi tiap kita itu punya. Jadi yang 4 kategori tadi ya. Kalau orang yang mudah hafal, mudah lupa, ditanya siapa tadi ustadznya? Ustadz Zulfi. Begitu pulang, tadi ustadznya siapa? Lupa tuh. Nah, coba. Dia cepat menghafalkan, artinya mudah hafal dia. Tapi mudah lupa juga. Yang kedua adalah mudah hafal tapi sulit lupa. Tadi surat apa yang dibaca? Surat Al-Kafirun. Coba baca lagi, masih ingat dia? Itu yang bagus yang kedua tadi. Mudah hafal, sulit lupa. Nah, berarti dia ingat terus. Nah, yang ketiga, sulit hafal, tapi mudah lupa. Kalau ngapal-ngapalkan tuh sulit Pak, saya Pak. Terus yo gampang lali. Oh itu cetaknya paling elek itu yang ketiga itu pokoknya. Nah iya, karena pahala nih belas itu yang ketiga itu. Iki lek dadi imam bahaya iki Pak. Bahaya tadi Pak. Yang keempat adalah itu tadi sudah sulit hafal, sulit lupa. Walaupun sing dihafalno wong ajane angel. Jadi teknik-teknik tuh begitu Pak, baca ayat itu. Kenapa imam-imam Sudes dan Imam Suraim itu hafalannya kuat Pak? Ya karena apa? Karena mereka masih memposisikan itu, ya, masih memposisikan bahwa mereka adalah bisa menyimpan apa yang ada di memorinya tadi itu, sehingga dia bisa membuat kita menjadi kalau sholat itu menjadi ingat. Nah itu rata-rata orang yang memang dia dilatih sejak mulai kecil dan dia memang punya kekuatan di otaknya itu untuk menyimpan, untuk memorinya. Disitulah maka bedanya hafalan tiap orang. Nah anak kecil yang dilatih hafalan itu IQ-nya akan meningkat. Karena dengan hafalan yang dilatih, maka anak itu akan memudahkan proses-proses berikutnya. Contoh, dulu kita itu diajari sama guru kita matematika 1 lembar perkalian. Masih ingat? Ya. Ayo anak-anak, sebelum masuk kalian harus hafal 1 kali 1. Itu aja dulu sampai 1 kali 10. Ya kan? Nanti yang hafal masuk duluan, dan kalau pulang duluan. Oh enak, dulu saya juga gitu. Karena saya hafal perkalian, saya bisa pulang duluan. Teman saya nggak hafal-hafal, nggak pulang-pulang. Iya, sampai sekarang nggak pulang-pulang teman saya. Jadi itu ya, ternyata guru kita dalam mengajarkan hafalan itu memang membuat lalu ilmu-ilmu yang lain bisa berkembang. Walaupun ada juga guru yang tidak selalu menekankan tentang hafalan. Tapi untuk Al-Quran itu memang ya, gimana mau kita membaca waktu jadi imam kalau kita tidak hafal. Walaupun di dalam tuntunan boleh membaca Al-Quran yang ada di depan itu, boleh. Makanya Qurannya sambil dibuka. Kan ada tuh ya. Nah, yang repot itu pas baca kena angin. Pindah-pindah terus nanti suratnya sesuai dengan anginnya ya gitu ya. Baik, jadi usia itu Pak sama tingkat kesulitan memang mempengaruhi. Jadi kalau digambar grafiknya itu begini Pak, hafalan kita itu naik, nanti klimaks, baru ketika klimaks itu kita turun. Nah, sesuai dengan usia. Ada yang mengatakan kekuatan hafalan tuh antara 30 sampai 40 umurnya.
Ada yang seperti Nabi 40 sampai 60. Setelah itu baru menurun. 63 Rasulullah wafat. Itulah mulai sahabat itu mengusulkan bagaimana kalau Al-Quran ini dijadikan mushaf. Karena yang hafal-hafal tadi itu ikut perang, ternyata gugur sebagai syuhada. Nabi pernah nangis senangis-nangisnya karena yang para hafal Quran ini 60 yang meninggal. Sittina hufad. Masya Allah. Jadi nanti tidak seperti orang yang biasa yang meninggal. Kalau yang biasa meninggal, Nabi mungkin ya sedih, tapi nggak terlalu. Tapi begitu yang meninggal itu adalah para syuhada, Nabi lebih sedih daripada yang biasa. Karena dia yang menjaga Al-Quran. Nah, gitu ya. Makanya Bapak Ibu, kalau anaknya tidak bisa, cucunya. Kalau cucunya tidak bisa, cicitnya. Kalau cicitnya tidak bisa, canggahnya. Terus kalau canggahnya tidak bisa, gudeg-gudeg siwur, wareng sampai debok bosok. Jadi bertahap. Tadarruj itu bertahap di dalam mengajar anak didik, dari yang muda dulu sebelum yang sulit, merupakan metode pendidikan yang sahih. Iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah dari apa yang mudah di antara kamu. Nah, pengaruh hafalan ini di usia anak-anak itu lebih besar, lebih langgeng, lebih kuat dibandingkan orang dewasa. Nah, itu ya. Dulu saya pernah mengatakan syairnya, al-hifdzu fis sighar kan naqsi 'alal hajar. Menghafal di usia muda seperti mengukir di atas batu. Atau at-ta'limu fis shaghir. Jadi waktu muda itu memang betul-betul kekuatan hafalan kita luar biasa. Ada salah satu resep seorang neurolog ahli syaraf di Kota Malang ketika bertanya kepada pasiennya, bagaimana supaya hafalan saya itu waktu tua itu masih bisa kuat. Ternyata beliau mengatakan, Al-Quran itu kalau sering dibaca, itu saraf-saraf kita ini kemudian menjadi normal dan bertahan lama, sehingga tingkat kepikunan itu akan menurun. Tidak seperti orang yang tidak membaca Al-Quran. Kalau orang jarang-jarang baca Al-Quran, nanti hafalannya itu naik turun. Akhirnya dia kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak. Tapi kalau dia tidak baca sama sekali, tingkat kepikunannya akan semakin cepat. Nah, makanya saya sarankan ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun sudah sepuh, bacalah Al-Quran walaupun cuman 1 halaman atau 1 makro gitu ya, untuk memperkuat hafalan dan memperlambat kepikunan. Itu penting, sehingga nanti kita selalu diberikan ingatan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang keenam, pentingnya menghafal di dalam belajar, dan ini merupakan cara paling utama untuk memahami. Jadi hafalan itu akan memperkuat. Suatu saat ada jamaah haji atau umroh saya itu yang bertanya, Ustadz itu kalau ngajari kami doa tawaf itu sudah kami hafalkan Ustadz ya, tapi setelah Ustadz itu mengajarkan doa sa'i, doa tawafnya tadi lupa. Kalau Ustadz sudah ajarkan lagi doa wukuf, nah doa tawaf sama doa sa'inya lupa, yang ingat doa wukuf. Nah, itu jadi terus begitu. Akhirnya sing terakhir tahu sing hafal, Pak. Liane iki gak hafal kabeh. Akhirnya saya katakan, sudahlah, buku itu diletakkan saja di leher. Jadi doanya namanya doa buku gantung. Jadi dari situlah kemudian dia baca. Nggak usah dihafalkan. Katanya Ustadz, kalau doa itu nggak hafal nggak dikabulkan.
Ya itu mungkin memang ustadznya menakut-nakuti biar kita itu hafal gitu kan. Sebab kalau kita itu hanya baca saja memang juga karena memang kita mungkin dasarnya dulu tidak menghafal ya. Tapi kalau doanya habis sholat itu kan boleh dibaca waktu tawaf sama sa'i. Nggak harus doa yang ada di dalam buku gantung itu. Itu ya. Nah, jadi itu pentingnya. Nah, yang ketujuh, sesungguhnya mendidik anak untuk memulai hafalan Al-Quranul Karim adalah metode yang benar atau manhaj al-haq. Karena para sahabat dulu secara bertahap mengajarkan Al-Quran pada anak-anak mereka lewat hafalan. Kalau kita ke Masjidil Haram, Pak, itu di bawahnya, di basementnya, kalau kita masuk ke situ, itu anak kecil-kecil seperti ini, pakai gamis-gamis putih semua, terus pakai topi haji itu, bawa Al-Qur'annya satu-satu, mushaf, terus ke gurunya itu setor, murojaah. Jadi tiap hari tak lihat kayak gitu tuh, waduh kecil-kecil dan luar biasa bacaannya. Ustadznya cuman diem tok, dia cuman simai aja, mendengarkan dengan seksama anak-anak bacaannya. Kalau sudah tidak benar, suruh ngulangi lagi. Dia berusaha lagi. Nanti besoknya dicek lagi. Itu seperti itu terus. Luar biasa. Dan itu jumlahnya kemudian anak-anak kecil-kecil yang hafal Quran tadi banyak. Makanya untuk pengkaderan imam-imam Masjidil Haram kemudian, kalau yang sudah tua-tua nanti sudah tidak ada lagi, anak-anak kecil inilah nanti yang akan melanjutkan. Dan yang ngetes adalah raja. Coba itu. Makanya presiden kita itu mestinya harus sudah bisa baca Quran dan hafalannya bagus, sehingga bisa ngetes anak-anak yang hafalan dari TPQ Sang Surya, insya Allah ya. Jadi ya, mengajarkan itu penting. Nah, sebaik-baik anak didik adalah mereka yang dididik di atas Al-Quranul Azim dan menjalaninya. Karena dengan anak-anak seperti itu, kebiasaan dia menghafalkan, maka waktu kecil itu sudah dibacakan terus sampai pada hafalannya ada dalam rahim ibunya, ikut menjiwai anak-anak itu setiap hari dengan bacaan Al-Quran. Dan di sekolah-sekolah sekarang itu kalau tidak ada program tahfidz Qurannya, nggak laku sekolahnya, sehingga sekarang harus menambah program tahfidz Quran walaupun dia di sekolah negeri. Kalau sekolah Islam sudah dulu. Nah, sekolah-sekolah negeri sekarang kalau dia tidak menggunakan program tahfidz, ya kalah bersaing sama sekolah-sekolah lain, apalagi yang pondok pesantren gitu ya. Ya, jadi menggandengkan antara hafalan dan pemahaman merupakan konsep yang tepat di dalam pengajaran, tidak hanya membatasi salah satunya saja. Jadi antara pemahaman itu juga penting, hafalan juga penting. Tidak fanatik pada pemahaman saja, atau juga tidak fanatik pada hafalannya saja. Itu. Kalau orang baca surat Yasin itu ya penting, tapi jauh lebih penting kalau mengerti artinya. Itu maksudnya. Jadi berproses supaya anak-anak juga mengerti. Nanti kalau tua tidak hanya menghafal saja. Nah, menghafal Al-Quranul Karim secara sempurna 30 juz adalah fardu kifayah. Jadi ini hukumnya seperti orang sholat jenazah ya. Kalau satu kampung itu tidak ada yang sholat jenazah, berarti dosanya dipikul oleh seluruh orang yang ada di situ, satu kampung. Tapi kalau ada sekelompok orang yang sudah sholat jenazah, berarti dosanya terangkat. Tidak ada yang dosa di kampung itu. Seperti di perumahan IKIP ini, kalau ada orang mati kok tidak disolati, semuanya dosa. Tapi kalau sudah ada yang menyolati sekelompok orang kifayah, maka terhapuslah semua, terangkatlah beban. Nah, begitu pula kalau satu kampung itu tidak ada anak yang hafal Quran, ini orang tuanya dosa semua ini. Kita ini harus ada sekelompok anak di sini nih yang hafal Quran,
supaya orang tua yang ada di perumahan IKIP itu tidak terbebani dosanya seperti kalau ada orang meninggal tidak disolati. Ya Bu ya, gitu ya. Kalau perlu didata ini anak-anak kecil-kecil ini sudah berapa, dikasih door prize, dikasih hadiah. Nanti kalau hafal 1 juz saya beri susu, gitu ya Pak ya. Kasih beasiswa, dikasih hadiah uang saku, nah dikasih dibelikan sepeda, gitu ya. Setuju ya anak-anak ya? Yang wajib bagi setiap muslim adalah menghafal Al-Quran yang bisa menegakkan sholatnya. Karena dengan anak-anak hafal Quran, nanti sholatnya itu pasti terjaga bacaannya. Pasti sudah. Kalau hafal Al-Quran nanti pasti akan hafal doa-doa sholat. Karena bacaan Al-Quran itu kalau sudah gampang, doa-doa sholat pasti juga akan gampang dihafal. Karena dia udah tahu rumusnya. Jadi ada teknik-teknik menghafalkan nanti sesuai dengan ahli-ahli tahfidz ya. Nah, ini mudah-mudahan akan menjadi dorongan kita. Lebih-lebih lagi kemerdekaan ini sudah umurnya 80 tahun. Kita ini kalau umur 80 tahun tuh suruh cerita itu kan ya ingat, tapi banyak yang lupa ya. Dulu mbah saya itu cerita gitu kan waktu kemerdekaan. Tapi kan kalau sudah yang tua-tua sudah tidak ada lagi, bagaimana hafalan itu? Padahal jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena sejarah itu penting untuk mengingat kembali kemerdekaan dan jasa-jasa para pahlawan yang sudah mendahului kita semua. Dulu seperti Bung Tomo yang mengingatkan kita dengan pakai takbir Allahu Akbar, itu adalah orang-orang yang hafalannya kuat. Kalau dia lupa, dia pasti tidak akan memakaikan takbir waktu itu. Apalagi para pahlawan dulu kalau menyerang itu pakai ayat-ayat Al-Quran. Wa makaru wa makarallah. Kalau orang berbuat makar atau orang mau menjatuhkan seseorang atau menjajah sebuah bangsa, maka sesungguhnya Allah lah yang maha kuasa. Ayat-ayat itu dipakai oleh para pahlawan untuk menyerang para penjajah. Banyak sekali diceritakan junudun lam tarauha. Jadi kalau bangsa kita ini berperang, seperti ada tentara yang tidak terlihat. Seperti di zaman Nabi. Nabi itu kalau 300 orang melawan 1000 orang, itu malaikat yang diturunkan itu 3000. Jadi sebenarnya totalnya 3300 yang nyerang itu. Tapi yang 3000 tidak kelihatan gitu loh. Nah itu terjadi juga di perang-perang seperti 10 November, perang-perang gerilya zamannya Panglima Besar Jenderal Sudirman, dan para ulama yang dulu-dulu itu yang hanya santrinya itu disuruh bawa apa namanya yang batu ditaleni terus diginikan tuh apa namanya, pakai ketepil, tapi ketepilnya itu pakai Al-Fatihah. Nah itu yang menyebabkan kemudian memberikan kekuatan yang dahsyat karena itu. Jadi tetap pakai kekuatan Al-Quran. Sesungguhnya kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah itu karena kekuatan Al-Quran. Begitu dahsyatnya. Bahkan itu ada yang pesantren-pesantren itu memang membekali santri-santrinya itu. Makanya ada santri itu kalau sepak bola itu pakai kelapa, serabutnya kelapa, terus dicelup sama bensin atau minyak gas, terus dibakar. Itu bal-balan. Ya kalau kita berlindung kepada Allah sama dengan Nabi Ibrahim ya, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya Allah, didinginkanlah api itu sehingga menyelamatkan Nabi Ibrahim. Seperti itulah pahlawan-pahlawan kita di zaman dahulu juga dilindungi oleh Allah dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita semua
dilindungi oleh Allah semua dengan bacaan Al-Quran. Karena kita akan merayakan tasyakuran, maka tidak bijaksana jikalau kita memperpanjang waktu. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين